Nah, Masa di coba Kristen nggak boleh makan ini? menerapkan Umur sebagai sabar seorang dulu Kristen, lah. sebagai seorang Tak Kristen sabar tuh. bagaimana menerapkan Markus Iya, 16 ayat sabar 15. dulu. Assalamualaikum. Aduh, sabar dulu. Ini satu Kristen ini berdasarkan data. Assalamualaikum. Katanya Yesus. Katanya Yesus. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. yang hanya bisa dimakan itu ya nggak boleh makan daging. Nah, silakan coba Pak, diluruskan dulu Kristen satu ini. Ya, jadi bagaimana menerapkan Markus 16 ayat 15 ketika B2 itu masih dikonsumsi? Coba Pak Dek, silakan luruskan dulu ini dombanya satu ini. Ya itu kan tergantung dari orangnya. Dia bawa pengajaran Artinya, Pak. Tunggu dulu Pak. Iya. Dia bawa Bible. Iya, ada juga orang Kristen banyak juga yang tidak makan gituan. Dia dasarkan di Bible. Matius 15:17. Gimana sih Pak? Berarti kalau ada Kristen maka babi daging itu melanggar menurut Karol, betul nggak Rol? Iya, melanggar sesuai Melanggar. sesuai 1 Korintus 8 ayat 13 juga, Roma 14 ayat 21. 1 Korintus 6 ayat 12. pinter Karol ini ya. Dek, jawab si Karol Dek. Silakan Dek. Sebentar, selagi beliau masih menunggu mempersiapkan jawaban, kita ini Ya apa live yang di YouTube dimakan siapa? itu kalau emang itu muntah berarti haram bagi dia. Kamu nggak ngerti Abang ini. Dijelaskan lagi ke Rol. Nggak ngerti dia. Ya, jadi Matius 15, 17 sampai 19 itu seperti tadi ya. Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Iya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, penbunbunan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, termasuk ini sumpah palsu ini juga. Jadi dalam rangka mempreteli atau menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya, dagangannya, hasil ternaknya laku dengan sumpah palsu, dengan kesaksian palsu, mungkin data-data palsu juga menyatakan bahwa 4 sehat 5 sempurna itu harus terus-menerus dijalankan, padahal sudah ya sejak tahun 2014 itu dengan peraturan pemerintah, ketentuan pemerintah kesehatan, itu sudah diganti dengan pedoman gizi seimbang. Jadi sumpah atau kesaksian palsu sebenarnya sudah terbantahkan mengenai 4 sehat 5 sempurna itu. Itu juga termasuk sebenarnya pelanggaran di ayat 19 itu. Kalau menyatakan manusia harus butuh ini itu, perlu menikmati, perlu mengkonsumsi A, B, C, D yang berasal dari hasil eksploitasi, baru kemudian manusia itu bisa sehat, bisa hidup, katakanlah umur panjang. Itu satu juga bentuk kepalsuan. Ayo Dek, tanggapi si Karol nih. Ini kemana sih arahnya Kristen ini? Satu ke kiri, satu ke kanan. Satu terjun bebas, satu salto-salto. Jadi nggak bakalan ketemu. Fokus dulu, masalah makanan dulu. Menurut Karol ini bukan soal fokus makanan. dulu. Ini bukan soal makanan, tapi soal keberpihakan. Namanya kita beragama, kita melihat Yesus sebagai apa? Yesus sebagai guru besar, guru agung. Kita menghargai, sangat menjunjung ajarannya, termasuk ajaran kasih, termasuk soal keberpihakan. Ada nggak larangan dari Yesus jangan makan daging? Saya pikir tidak perlu menunggu larangan untuk melakukan sesuatu yang baik dan tidak perlu menunggu perintah. Katanya mengikuti ajaran Yesus. Gimana sih? Bukan menunggu larangan.
bukan menunggu larangan Ya untuk katanya menghentikan rantai mengikuti kekejaman. apa yang diajarkan Yesus. Bukan menunggu larangan untuk menghentikan rantai kekejaman, dan bukan menunggu perintah untuk melakukan. Tidak berarti mengerjakan. kamu tidak mengikuti Yesus. Jangan ngaku-ngaku dulu pengikut Yesus. Apa yang diajarkan Yesus Saya itulah tidak yang mengaku menjadi tidak guru saya kami. pengikut Yesus. Saya mengaku tidak pengikut. Saya bukan dulu. pengikut Yesus. Saya bukan pengikut Yesus. Terus Sesuai dengan Matius, bukan Matius, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12, saya berusaha untuk mengimani Yesus, bukan pengikut Yesus. bukan pengikut Yesus. Ya, saya mengimani Yesus sesuai Jadi, Matius, Yohanes. Cara Yohanes mengimani 14 ayat Yesus itu 12. bagaimana? Apa yang dilakukan Yesus? Apakah kamu ikuti? Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12, Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku akan melakukan juga ya, bukan harus melakukan juga, tapi akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaanku, melakukan yang lebih besar dan melakukan yang lebih besar dari pekerjaan-pekerjaanku, pekerjaan Yesus. Artinya harus Dan di kalian akhirnya- melakukan dan di akhirnya- ajaran di Yesus akhir- ini di akhir- lebih di akhir daripada ayat- Yesus. Di akhir ayat 12 itu kembali, Yesus akan kembali kepada Bapa. Nah, host tadi mengatakan melakukan lebih dari Yesus kan? Melakukan yang lebih dari Yesus. Jadi kalau Yesus tidak makan tidak hanya konsumsi B2, berarti bisa juga yang mengimani Yesus tidak konsumsi lebih dari bukan hanya B2 yang tidak dikonsumsi. B1 guguk, ya lebih lagi gitu. Bingung sendiri kan? Bingung sendiri dia. Tunggu host, siapa yang bingung? Kau, Saya tidak bingung. Saya tidak bingung. Host saja yang bingung. Coba baca kembali Host kan itu Yohanes masih 14, Tuhan 12. Coba baca kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ini kan percaya. Kamu mengatakan tidak mengikuti Yesus, tetapi kamu percaya Yesus enggak? Bagaimana saya mengikuti Yesus? Yesus saja makan ikan goreng, lalu kami tidak. Iya, tapi Yesus kamu saja percaya enggak menggunakan kain Yesus? kafan. Lalu saya Ya, saya tanya, kamu percaya enggak Yesus ini? Bingung sendiri dia. Dia narasi kejebak sendiri dengan narasinya. apa yang terjebak narasi bagaimana? Saya tanya, Rob, kamu percaya enggak Yesus? Iya, percaya. Lalu Coba, Tidak kalau kamu mengimani. percaya, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Iya, kalau melakukan. kamu percaya kepada Yesus, tentu Tapi tidak semua, kamu kan? akan melakukan juga apa yang dilakukan Yesus. juga kan, melakukan juga, tapi bukan berarti semua. Iya, melakukan juga. Ini penegasan justru. Mana sih Karol itu? Justru kata juga, dengan kata juga, justru Ini melakukan juga, Bukan artinya harus, apa yang bukan dilakukan pasti. Yesus itu kau lakukan juga. Gimana No, sih? kalau Yesus makan ikan, Yesus dikremasi. Kalau saya kremasi, Yesus tidak dikremasi. Yesus pakai, Berarti kamu tidak percaya Yesus. waduh, Waduh. bulannya kayak gitu. Mesti sendiri kan? Karena sesuatu pengajaran yang Anda mau sampaikan Bos yang seakan-akan menyatakan saya pusing. Host saja yang menarasikan. enggak pusing aku. Kesannya itu dari host. Enggak pusing Kesan aku. itu dari host. Host yang menyatakan saya pusing. Saya tidak pusing. Host saja Iya, yang kalau yang kamu tidak saya pusing, narasikan, kalau saya kamu paham. tidak pusing, oke, kalau kamu tidak pusing, kamu percaya enggak Yesus? Di sini Yesus tidak mengatakan mengikuti aku, percaya. Kamu percaya enggak? Tadi kamu mengatakan aku bukan pengikut Melakukan yang lebih Yesus. besar itu, kalau melakukan yang lebih besar itu kan berarti tidak sama dengan yang Yesus buat.
Harus Berarti lebih berbanding besar kepada yang juga. dilakukan Yesus, artinya semua Ya, yang artinya kalau saya tidak pekerjaan-pekerjaan yang konsumsi, pernah. Sabar. kalau Yesus tidak konsumsi Dengarkan, B2, saya juga dengarkan. tidak konsumsi yang lain. Dengarkan bukan coba. hanya B2. Jadi Yesus ini melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kalau kamu percaya Yesus, kamu harus melakukan lebih besar lagi apa yang dilakukan Yesus. Artinya levelnya di atas Yesus yang kamu lakukan. Contoh kecil, Yesus disalib, kepala di atas. Kamu harus disalib, kepala di bawah. Itu resiko. Di sini aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mengikuti aku, enggak begitu bunyinya, Pak. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu artinya Anda ini harus melakukan di atas level yang dilakukan oleh Yesus. Kalau percaya Yesus, kecuali tidak percaya ya monggo. Mau aku bantu nggak, Karol? Percaya sebagai utusan, bilang gitu, Karol. Mau percaya sebagai utusan, poinnya di sini melakukan pekerjaan yang lebih level tinggi yang dilakukan oleh Yesus. Ayo, Karol, kasih alasan lagi, Karol. Aku di belakangmu. Yesus makan ikan goreng, kalian harus makan babi. Karena harus melakukan yang lebih besar. Artinya di atas yang tidak bahkan tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Itulah Pak. Kalau beragama itu tidak ada ketetapan, tidak ada junjungan, maka sulit. Sulit. Mau percaya Yesus, ada Paulus yang membantah. Mau percaya Paulus, ada Yesus yang membantah. Betul nggak, Pak Dek? Pak Dek sini jemaat sekali seminggu atau sekali setahun? Setahun. Hah? Tahun. Jadi nggak ngerti Bible? Tapi apapun saya percaya dengan Yesus. Percaya sebagai apa? Bukan Dulu. Tuhan. Jadi kalau hanya setahun, Bang, kalau baca Bible itu berapa kali seminggu? Ya saya juga di Bible tidak begitu paham, tapi saya percaya dengan Bible. Oh, percaya dengan Bible. Jadi Pak, Yesus diutus Ayah, kepada ya. siapa? Sahabat? Yesus diutus kepada siapa, Pak? Ya, kepada Bangsa yang mana? untuk ya kita sebagai yang diciptakan. Ada gurunda ini. Assalamualaikum, Bang Suma. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sihat. Gurunda. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Lanjut. Ini ada pengikut Yesus, tapi tidak percaya Yesus, gurunda. Itu yang saya heran. Ya. Pengikut Yesus tapi tidak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus. Kan hampir seluruh Kristen tidak percaya Yesus memang. Orang menjadi Kristen itu karena tidak percaya Yesus, makanya jadi Kristen. Kalau mereka percaya Yesus, mereka tidak mungkin jadi Kristen karena Yesus sendiri bukan Kristen. Malah Yesus mengajarkan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku. Setelah firman itu sampai kepada muridku, muridku gimana? Kristen? Enggak. Lalu muridku menjadikan aku sebagai rasul. Kalau Yesus yang jadi rasul, apa agamanya? Muslim. Itu Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya
dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Seketika aku diutus oleh engkau, maka kedudukanku Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Muridku setelah menerima segala firman itu, mereka mendudukkan aku sebagai Rasulullah, Rasul utusan Allah. Itu kalau percaya kepada Yesus. Karena Yesus dipercayai bukan karena sekedar jasadnya yang lahir tanpa ayah, tetapi Yesus dipercaya adalah untaian ucapan yang terlontar dari mulutnya. Orang percaya ucapannya. Nah, bagaimana dengan perbuatannya? Membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan. Apa kata Yesus terkait itu? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Nah, lagi-lagi mujizat-mujizat ini mempersaksikan Yesus. Mempersaksikan sebagai Tuhan atau Rasul Tuhan. Ternyata Rasul Tuhan. Jadi kalau percaya kepada Yesus, maka orang tersebut mendudukkan Yesus pada dua level. Yang pertama, dia melakukan pekerjaan sebagai Rasul Allah. Yang kedua, dia berkata sebagai penyampai firman Allah. Maka kedudukan orang-orang yang percaya kepada Yesus mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah. Karena kan Yesus selalu berseru, aku utusan Bapa kepadamu, aku utusan Bapa kepadamu, aku utusan Bapa kepadamu, aku utusan. Itu intinya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus hari ini sudah ke masjid, bukan ke gereja. Justru yang masih ada di agama Aliteng itu adalah kelompok orang yang tidak mau tahu. Yang penting saya makan babi, yang penting saya bebas minum apa saja, yang penting saya tidak bersunat, yang penting tiap minggu saya nyanyi. Urusan itu tidak masuk akal, EGP. Itu yang terjadi sekarang tuh. Yang berkokongko ke tempat mereka kumpul hari Minggu itu, mereka tidak mengetahui apa sih aspek pengajaran Yesus sampai dia turun ke bumi kepada Bani Israel? Apa sih tujuannya? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus melarang muridnya untuk melemparkan barang-barang kudus kepada anjing dan melarang muridnya melemparkan mutiara kepada babi. Apa barang-barang kudus itu? Barang kudus itu pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Mazmur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Miqdas, sinagoge, yang kelima adalah Yesus itu sendiri. Yang keenam, murid-muridnya yang kudus, yang memelihara Sabat, yang memelihara dirinya dari makanan yang haram. Jangan kau lemparkan itu ke anjing, ke babi. Lalu mutiara itu apa? Mutiara itu ilmu, hikmat. Makanya saudara-saudara kita Aliteng tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, antara Yesus asli dengan Yesus KW, antara Injil dan Bible, antara Tuhan dan hantu. Mereka nggak bisa pisahkan, mereka nggak bisa bedakan. Kenapa? Karena mereka tidak ada mutiara. Apa itu? Ilmu. Tidak diberikan ilmu. Tentang Tuhan mereka nggak dikasih. Tentang kitab suci mereka nggak dikasih. Tentang kenabian mereka nggak dikasih. Kerasulan mereka nggak dikasih. Keselamatan mereka nggak dikasih. Sehingga mereka membuat-buat konsep sendiri. Konsep Tuhan karangan sendiri, konsep ibadah karangan sendiri, tempat ibadah karangan sendiri, kitab suci karangan sendiri, surganya surga karangan sendiri, rasulnya rasul karangan sendiri, nabinya sendiri, kitab sucinya dibuat sendiri. Semua dibuat. Kenapa? Nggak ada mutiara, nggak ada petunjuk. Kalau Bani Israel mutiaranya apa? Torah, Mazmur, Yeremia, dan seterusnya. Itu Samuel. Itu yang dijadikan sebagai mutiara bagi mereka. Pengkhotbah, Kidung Agung, ya, Hosea. Itu semua, itu semua adalah mutiara-mutiara bagi mereka, keilmuan bagi mereka. Yang mereka lakukan, saudara kita Aliteng, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Ibrani, Polemon, Tesalonika. Apakah itu mutiara? Bukan. Itu bukan mutiara. Mutiara itu yang wahyu dari Tuhan. Itu yang mutiara.
ilmu dari Tuhan. Sementara yang mereka lakoni ya pengetahuan dari orang-orang yang tidak dikenal. Lukas tidak dikenal, Markus tidak dikenal, penulis Matius tidak dikenal, penulis buku Yohanes juga tidak dikenal, Paulus pun tidak dikenal. Hanya nama doang. Tidak ditahu siapa bapaknya, siapa emaknya, ini orang mana, tidak ada yang tahu. Gelap. Penulis Ibrani tidak ditahu. Pelukis kisah para rasul nggak diketahui siapa. Bahkan Petrus 1 Petrus 2 Petrus pun tidak ditahu siapa penulisnya. Cuman diklaim oh ini tulisan Petrus karena tertulis di situ kitabnya tertulis Petrus. Padahal penamaan Petrus itu nanti di abad keempat. Nah itu sebabnya kenapa seperti itu. Karena teman-teman kita ini dibatasi oleh pengajaran Yesus, di mana Yesus membatasi ajarannya agar jangan diberikan kepada anjing dan babi. Makanya mereka yaitu membabi buta. Tak ada pijakan, hanya akal-akalan. Ah ini kayaknya begini, kayaknya begini. Tapi tak ada unsur wahyu. Berbeda dengan Bani Israel dan Bani Ismail. Mereka mendudukkan perkara iman di atas landasan wahyu. Ada Al-Quran, ada kitab Tanak. Begitu saudara-saudara sekalian. Silakan. Selamat malam. Malam. Selamat pagi. Bang Zuma. Siap. Bisa jadi manusia sejenak, Bang. Saya minta waktunya minimal 5 menit lah jadi manusia dulu. Bisa toh? Ada noise, di mana ada noise? Halo. Sama lagi ngocok atau apa nih? Elpran yang noise kah? Iya. Ya, halo. Selamat pagi saudaraku. Selamat pagi Elpran dan selamat pagi semuanya. Selamat jumpa lagi Bang Zuma. Iya, saudaraku. Ya, Noise Bang Zuma, Elpran. saya- Elpran noise. Oh, Elpran yang noise ya. Jadi Bang Zuma, saya baru-baru ini membaca Al-A'raf 157 Iya, dan dari Al-A'raf itu saya menemukan hal baru soal halal dan haram. Rupanya bukan soal menu saja, tapi soal perilaku yang mengakibatkan keburukan maupun yang mengakibatkan kebaikan. Dari situ, apakah memang bisa demikian pesan yang saya dapatkan di situ? Memang Mantap, padat sih kalau- ayat itu. Al-Quranul Mantap, Karim kalau- surah Al-A'raf ayat 157 itu tidak membahas itu, Bang. Ayat berapa? Al-A'raf 157, tahu saya itu. Yang 157. Alladzina nama, yattabi'una ada ummi di ar-rasul situ. nabiyyal ummiyal ladzina Ya. yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Dan Injil. tentang menjauhi kemungkaran dan melakukan yang baik. Oh, kalau itu ya betul. Benar demikian Jadi- kan? Dikatakan gini, orang-orang terkait Torah, Zabur, Injil yang mereka temukan tertulis di dalam Taurat mereka dan Injil mereka. Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya tentang apa yang diturunkan bersamanya itu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini menceritakan sebelumnya terkait dengan orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Mereka kaum yang datang sebelum Nabi Muhammad memiliki aturan main, memiliki konsep, hukum-hukum. Misalnya Sabat, kemudian dilarang, kemudian makan yang berkuku belah, makan ontah, dan seterusnya.
ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, maka apa yang tadinya haram bagi mereka kemudian dihalalkan. Apa yang tadinya halal bagi mereka kemudian diharamkan. Maka pondasi terakhir bagi kehidupan manusia yaitu Al-Quran. Yang tadinya Taurat, yang tadinya kitab Tanak, Mazmur, Injil, itu dilebur menjadi satu-satunya petunjuk akhir yaitu Al-Quranul Karim. Itu maksudnya, Bang. Silakan. Nah, satu lagi yang mungkin terakhir, padat sih memang ada 157 ini memang padat, dan saya sebenarnya mendapatkan 6 atau 7 pertanyaan dari sana, tapi saya singkatkan saja. Ini yang sederhana saja. Ada yang menyatakan bahwa Umi itu diterjemahkan, dipahami sebagai penduduk asli, bukan tidak tahu baca tulis. Bagaimana itu? Iya, jadi sebenarnya itu juga tidak keliru. Kenapa? Karena bangsa dari keturunan Nabi Ismail itu memang disebut mereka oleh orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang buta atau bangsa yang bodoh. Jadi Nabi Muhammad itu dikenal keturunan daripada Nabi Ismail, itu memang orang-orang Yahudi mengenalnya sebagai bangsa yang bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh. Itu diterangkan kemudian di dalam kitabnya saudara-saudara kita orang Israel terkait dengan Bani Ismail. Contoh misalnya kita lihat di dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka, yaitu Bani Israel, dengan yang bukan umat. Siapa yang bukan umat itu? Yang disebut di sana adalah bangsa yang bebal, bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Nabal. Nabal itu bangsa yang bodoh, bangsa yang ummi. Jadi orang Arab itu memang sudah dikenal dengan bangsa yang ummi. Bangsa yang jahil, bangsa yang bodoh. Makanya disebut Islam datang pada zaman jahiliyah, pada zaman kebodohan, pada zaman Nabal, bebal. Dalam bahasa Indonesia bebal, dalam bahasa Ibrani Nabal, dalam bahasa kita bodoh, atau bangsa yang tidak dianggap. Nah, kata Tuhan di dalam Ulangan 32 ini, karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, mereka acap kali melakukan pengingkaran-pengingkaran kepada utusan-utusanku, mereka selalu membuat kerusakan, maka aku akan mengangkat derajat yang bukan umat, derajat bangsa yang ummi, untuk aku jadikan sebagai alat agar orang-orang Israel itu cemburu. Karena dia telah membangkitkan amarahku dan dia menimbulkan rasa sakit hatiku. Maka aku akan menjadikan bangsa ummi ini sebagai senjata untuk balas dendam terhadap sakitnya hatiku. Itu yang tertulis di dalam Ulangan 32:21. Mereka Bani Israel telah membangkitkan cemburuku dengan mereka menyembah, menuhankan, mentaati selain daripada aku. Mereka Bani Israel menimbulkan sakit hatiku dengan berhala-berhala mereka. Sebab itu, aku Tuhan akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jadi kalau saudara Khairul mengatakan bahwasanya bukankah ummi itu adalah penduduk asli? Betul. Makanya dikatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi, nabi yang ummi, yang mereka temukan tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka. Salah satunya ini, Torah yang tadi, Ulangan 32:21. Bukan bangsa yang bebal, bangsa yang ummi, bangsa yang nabal. Siapa dia? Dialah yang kelak dijadikan sebagai alat Allah untuk balas dendam terhadap Bani Israel. Lihat sekarang Bani Israel bagaimana cemburunya kepada bangsa yang ummi.
Jadi kalau dikatakan itu adalah asli, betul. Ummi artinya asli dari kalangan bangsa Yismail, keturunannya kemudian lalu dikatakan ummi karena dia tidak bisa membaca. Kenapa dia tidak bisa membaca? Karena dia disebut nabal atau jahil atau ummi, tidak bisa membaca tulis atau buta terhadap Torah, buta terhadap kitab-kitab di luar daripada Al-Quranul Karim. Begitu saudara Khairul. Baik, cukup itu dulu yang saya temukan. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Elpran, mungkin Elpran berikutnya. Oke. Oke, selamat pagi saudaraku. Mungkin ini senang sekali lagi bisa jumpa dengan saudaraku Juma ya. Gurunda versus Gurunda lagi nih, Adinda Juma. Ya. Aku menarik temanya bahwa aku dan Bapak adalah dua. Kalau dalam Alkitab saya, jadi dalam Alkitab saya di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, kan begitu. Jadi dengan tema ini saya katakan udah sagatot ya, mungkin dari saudaraku Juma bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, nggak ada. Mungkin kalau ada ayatnya bisa ditunjukkan dengan secara eksplisit, karena memang Yohanes 10 Aku dan Bapak beda, gitu loh. ya itu kan beda, itu berarti ada dua kan begitu. Artinya jelas ada yang aku dan Bapak adalah Beda di situ. Aku dan Bapak beda. Langsung aja, Gurunda. Iya. Jadi gini saudara, kalau Anda mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu, lantas Anda memaknainya sama seperti orang-orang Athena memaknai Paulus bahwa dia adalah dewa Hermes yang turun ke bumi, itu keliru. Anda ditertawakan sama orang Yahudi. Kenapa? Orang Islam tahu ketika orang-orang Yahudi Bani Israel itu dipilih oleh pencipta langit dan bumi untuk diistimewakan. Allah pencipta langit dan bumi mengatakan inni ma'akum, aku bersatu dengan kalian, aku menyatu dengan kalian, aku bersama dengan kalian. Itu biasanya itu bahasa itu. Tapi kalau orang Yahudi memaknainya, bukan berarti Yesus itu dan Bapa satu berarti dia adalah Tuhan. Enggak. Kecuali orang Roma Athena, ketika Paulus datang melakukan mujizat-mujizat, mereka menganggap wah ini adalah inkarnasi teofaninya dewa kita. Saya kasih data kepada saudara. Yohanes 8 nomor 29. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa sendiri atau berdua? Berdua. Bagaimana cara bisa memahami ini? Ya harus punya mutiara, ilmu. Sayangnya mutiara tidak dilemparkan ke anjing dan babi. Makanya Anda nggak paham. Yohanes 8:29, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Itu satu. Data 17-nya. Data 15-nya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti lebih dari seorang. Kalau lebih dari seorang, berarti dua orang. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan bahwa kesaksian dua orang adalah sah? Dua, kata Yesus, dua. Siapa dua itu? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Satu. Dan Bapa yang ada dengan aku juga bersaksi tentang aku. Dua. Aku dan Bapa adalah aku dan Bapa adalah butuh mutiara Oke, supaya dia bisa ngomong. terima kasih Kalau Adinda ada yang Juma. mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti dia tidak punya mutiara. Berarti dia kategori babi menurut Matius 7 nomor 6. Maaf, ini dalil. Silakan. Oke, terima kasih Adinda Juma. Jangan panik dan jangan trauma ya Juma ya, karena
berapa kali kita diskusi guru versus guru, nah ternyata moderatornya terlalu besar mulut. Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya mengajar, ending ajarannya itu di tahun 33. Di situ belum ada pastor, di situ belum ada pendeta, di situ belum ada kitab-kitab kanon, di situ belum ada surat-surat Paulus, di situ belum ada Paulus, di situ belum ada Lukas, belum ada Markus, belum ada penulis-penulis Bible di situ. Ajaran Yesus sudah tamat. Dan Yesus konon mengatakan menurut penyelidikan oleh wartawan yang Anda jadikan rasul, dia mengatakan Yesus berkata kepada muridnya, di situ tidak ada pendeta, tidak ada pastor, tidak ada gereja, tidak ada ibadah minggu, tidak ada orang makan babi, tidak ada manusia yang tidak bersunat. Di situ apa kata Yesus? Jangan kau melemparkan, jangan kau memberikan barang-barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Kenapa Anda sekarang seperti manusia tanpa kepala? Tidak ada kepala. Hidup Anda hanya sebatas hidung dan mulut. Ke bawah, leher, kedua tangan, dada, perut, kelamin, kaki. Hidung ke atas tak ada kau itu. Kenapa? Kenapa? Karena itu tadi, tidak ada hikmat, tidak ada mutiara diberikan kepada kalian. Makanya acap kali saya bertanya, nabi yang diutus kepada Aliteng itu nabi mana? Nabi mana yang diutus kepada mereka? Nggak ada. Lalu hikmat yang datang kepada mereka itu hikmat mana? Hikmat Salomo? Nggak mungkin. Hikmat Taurat? Nggak mungkin. Hikmat Injil? Apalagi? Nggak mungkin. Maka yang kalian gunakan hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yaitu sampah yang jatuh dari Bani Israel. Apa itu sampah? Terjemahan demi terjemahan yang dilemparkan kemudian oleh Bani Israel yang tidak digunakan. Itulah yang kalian pakai untuk bertuhan. Maaf ini, maaf sekali lagi, maaf. Kenapa kalian cakar-cakaran dalam konsep bertuhan, dalam konsep beragama, dalam konsep ibadah, dalam konsep hari lahirnya Tuhan kalian? Cakar-cakaran, kentut-kentutan. Kenapa? Karena kalian ini manusia yang tanpa kepala. Cuman ada hidung, mulut ke bawah. Hidung ke atas kalian tak punya. Kenapa begitu? Karena dibatasi oleh Yesus. Materi-materi hikmat pengajaran ilahi hanya terakhir kepada Bani Israel. Seluruh nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel hanya untuk kaumnya Bani Israel. Perjanjian barunya Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak diberikan kepada bangsa lain, termasuk kepada bangsa Arab, tidak. Maka kemudian di ujung kehidupan bumi, Tuhan menurunkan kemudian penghibur. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia-manusia yang tidak punya pegangan, aku datang untuk memberikan penghiburan kepada kalian. Yang kalian tadinya tidak mengenal Tuhan, aku datang untuk memperkenalkan Tuhan yang benar itu kepada kalian. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran untuk menguraikan isi Quran itu kepada seluruh umat manusia, agar manusia tahu, agar manusia paham, agar manusia mengerti apa yang mereka harus lakukan dalam hidupnya di bumi ini. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad, bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, yang tadinya tidak punya pegangan hidup, seketika memiliki pegangan hidup. Apa itu? Tengok aja, jangan ke Arab, lihat yang Indonesia. Apa yang mereka lakukan ketika maghrib datang? Apa yang mereka lakukan ketika isya datang? Apa yang mereka lakukan ketika subuh datang? Ketika tengah hari datang? Ketika condong matahari ke barat? Apa yang mereka lakukan?
Ketika menjelang petang, apa yang mereka lakukan? Itu semua tuntunan hidup dalam beragama. Kalian punya nggak yang kayak gitu? Nggak punya. Kalian tidak punya mutiara. Tidak punya mutiara. Kalau kami mutiaranya jelas. Al-Quranul Karim, Yudaism mutiaranya adalah Torah, adalah Injil. Kalian mutiaranya apa? Ente leheng ente. Itu fakta, itu real. Lembutkan hati untuk menerima kebenaran. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau ada yang masih mengatakan Yesus dan Bapa satu, maka Yesus itu juga adalah Bapa, maka silakan Anda alihkan perhatian Anda kepada Romawi Yunani. Karena di sanalah kemudian ajaran itu bermuara. Yesus datang di tengah-tengah kaumnya supaya kaumnya terima dia sebagai rasul, utusan Allah, bukan sebagai Tuhan atau Allah yang turun menjadi manusia. Camkan itu baik-baik. Silakan. Assalamualaikum, Kandito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abangda, Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Dito, silakan teman-teman yang lain. Naikkan saudara kita Kristen yang sedikit agak tumbuh daging di atas hidung. Kalau yang masih rata nggak usah, pasti penghujat nantinya. Lanjut. Pak Ferdi, selamat pagi. Ferdi. Nggak usah tombak bang. Yang saya pakai di sini arwah-arwah tentara Romawi. Nggak kena. Buka mic-nya dulu bang. Ferdi, woi. Turun. Pak kita cari lagi ya. Ada yang enak diajak diskusi nih, tapi kamu naik nih. Bang Junaidi, naik Junaidi. Ini nih satu. Apa sih? Loes, selamat pagi. Halo. Loes. Apa ini Kristen? Kalau naik di Komal tempatnya 2. Kalau bukan di kamar mandi di pinggir jalan dia. Carol. Siapa tahu ada teman-teman muslim dulu yang mau bertanya kepada Gurunda, silakan teman-teman ya. Sambil saya cari tuyul nih. Ya, sambil nunggu Otan ya. Gini Gurunda, Matius 7 nomor 6 tadi, ini memang nggak ada obat ini. Kalau kita narasikan kepada mereka, kenapa mereka merasa jadi gugup Gurunda? Ya kita harus dudukkan perkara ini meskipun pahit, bagaimana? Andai saja bangsa Arab di sana hadir di tengah-tengah mereka ketika Yesus jadi guru melakukan pengajaran terhadap Torah yang kemudian disebut hikmat Injil, maka yang dimaksud anjing dan babi juga termasuk dari kalangan bangsa Arab. Tapi kan yang ada pada zaman itu adalah penguasa Romawi yang kemudian duduk, boleh dibilang ya tahta Daud, karena dia berkuasa pada bangsa Israel kala itu. Nah Yesus kemudian di luar kelompoknya disebutnya anjing dan babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Paulus masuk dalam kelompoknya enggak? Itu dulu. Itu yang jadi permasalahan. Paulus kala itu termasuk dalam kelompok Yesus enggak? Sehingga Paulus tidak disebut anjing, tidak disebut babi. Markus masuk enggak kelompok Yesus? Lukas masuk enggak? Orang-orang yang nantinya menjadi pastor, menjadi paus, di Vatikan itu tadinya masuk enggak kelompok di situ?
Orang-orang yang kemudian menjadi murid Yesus nggak mereka ini? Atau mereka di luar? Justru mereka yang disebut anjing dan babi. Ini serius, pertanyaan serius. Karena Al-Quran kita mengatakan bahwasanya ada sekelompok manusia di atas muka bumi ini yang menyangka bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk. Padahal sebenarnya mereka nggak mendapat petunjuk sama sekali. Mereka hanya mengada-adakan sebuah konsep di mana Tuhan seluas samudra, kemudian kita celupkan jari di samudra, di laut yang lepas. Begitu kita angkat air yang hinggap di tangan, yang setetes itu, itulah ilmu yang dibagi-bagikan kepada manusia. Lantas dengan ilmu kecil itu, mereka membuat konsep beragama sendiri. Telunjuk dicelup di samudra yang luas, diangkat ke atas, menetes air, ada air yang tertinggal di jari telunjuk. Air ini dibagi-bagi kepada miliaran manusia sebagai ilmu pengetahuan. Manusia hebat kan dengan hanya setetes air itu? Akan tetapi pengetahuan Allah lebih luas daripada samudra. Terus kemudian ada orang yang bikin konsep sendiri, padahal sudah diterangkan konsepnya, yaitu Al-Quran. Maka Allah mengatakan, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Petunjuk dari Hong Kong. Siapa? Akal-akalan doang. Akal-akalan. Padahal akal-akalan, seluruh akal, seluruh ilmu digabung menjadi satu. Pengetahuannya hanya setetes air yang menempel di telunjuk. Dibandingkan pengetahuan Allah yang kemudian seluas samudra, lebih luas dari samudra. Nah, pengetahuan Allah yang lebih luas dari samudra ini kemudian dimanifestasikan berupa mutiara, yaitu Al-Quran, yang bisa dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai asas dalam beragama, dalam pemerintahan dan seterusnya. Maka Al-Quran satu-satunya pedoman hidup yang mengatur kehidupan manusia di dunia, apapun keadaannya. Makanya Al-Quran itu sebagai pilar, tiang yang kuat, yang kokoh, seibarat pilar tiang api yang berdiri sampai ke langit ketujuh, yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh hukum-hukum apapun di luar daripada Al-Quran itu sendiri. Maka Al-Quran menelan semua hukum-hukum yang ada di depannya. Tak ada yang bisa mengalahkan hukum Quran itu, nggak ada. Nggak ada yang bisa mengalahkan hukum Quran. 1400 tahun kokoh sampai hari ini, tidak goyah. Siapa pembawanya? Profesor? Bukan. Doktor? Bukan. Insinyur? Bukan. Siapa? Seorang yang buta huruf. Kenapa begitu sakti lisannya? Karena bukan dari lisannya. Dia hanya sebagai penyampai. Hanya duta doang, hanya rasul doang. Yang disampaikan adalah untayan kalimatullah, untayan kalam ilahi, yang disampaikan melalui lisannya untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Dengan demikian, buktikan benar enggak apa yang terlontar dari lisannya ini masih suci sampai hari ini, hingga sampai hari kiamat nanti. Betul. 1400 tahun tak ada yang bisa mengganggu gugat daripada ajaran yang datang di tengah-tengah bangsa jahil. Bagaimana dengan Bible? Udahlah, aku nggak usah ngomong terlalu jauh tentang itu. Silakan. Iya, benar. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, yang ya saudara-saudara Kristen yang saat ini maupun di zamannya Paulus itu juga termasuk guguk itu ya, Gurunda ya. Kita jangan mengarahkan ke situ aja, kita sudah tahu. Contoh nih, kita ngambil dalam 2 Petrus 2. Tolong diartikan sesuai dengan ilmu. Saya baca dalilnya. 2 Petrus 2 nomor 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Mereka menjanjikan keselamatan. Oh, kita udah ditebus, padahal mereka sendiri yang mengaku itu nggak ada yang ditebus-tebusnya. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab
jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi ini yang berbicara ini Kristen. Saya hanya membacakan. Sebab jikalau mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi. Nah, ini bicara apa? Bicara Kristen kan? Percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus itu Kristen kan? Mereka yang telah menundukkan diri mereka, menghambakan diri mereka, melepaskan diri mereka dari kebinasaan-kebinasaan. Itu kata Yesus, melepaskan diri mereka dari kecemaran-kecemaran dunia. Maka mereka ini orang baik. Mereka ini adalah Kristen yang baik. Kristen yang baik adalah mereka yang melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Maksiat-maksiat dunia maksudnya. Itu adalah Kristen yang baik. Tetapi ketika mereka terlibat lagi di dalamnya, dalam kecemaran-kecemaran ini, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Karena itulah bagi mereka Kristen ini adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, maksudnya Kristen. Lebih baik Kristen itu tidak usah mengenal Kristen daripada mengenal Kristen tetapi kembali melakukan kecemaran. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Berarti Kristen yang kembali melakukan kecemaran disebut sebagai anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali di kubangannya. Itu kalau Kristen yang murtad dari Kristen. Bagaimana dengan Kristen yang tidak murtad? Disebut apa? Peribahasanya. Anjing yang baik, babi yang baik, anjing yang tidak kembali ke muntahnya, babi yang tidak kembali ke kubangannya. Karena dia tidak meninggalkan Yesus, karena dia tidak melakukan kecemaran-kecemaran, maka dia adalah anjing yang baik, babi yang baik. Tapi kalau mereka kembali kepada kecemaran, disebut apa? Anjing yang kembali kepada muntahnya, babi yang kembali ke kubangannya. Jadi jangan ke Matius terlalu berat. Itu aja dulu. 2 Petrus 2. Mereka dikatakan sebagai anjing. Anjing baik dan anjing yang kembali ke muntahnya, dan babi baik dan babi yang kembali ke kubangan. Itu real data. Bukan kita menghujat, itu data. Nah, kenapa nangis? Ini kan sedih. Saya tanya terus, kenapa menangis? Loh, kok nangis? Saya kan menjelaskan data. Jadi masalahnya nggak ada bedanya gitu Gurunda. Jadi nggak ada opsi gitu, tetap aja anjing sama babi. Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, kenapa mereka seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka hanya hidung ke bawah. Hidung ke atas mereka tak punya. Mereka mematikannya sendiri. Mereka mematikan kembali sendiri. Maka seburuk-buruknya makhluk itulah mereka yang diberi akal, diberi potensi untuk mengenal Tuhan yang benar itu seperti apa. Tapi mereka mematikan akal itu. Maka Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Seperti itu Dina. Lanjut. Assalamualaikum, Gurunda Bang Suma. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang lain, silakan. Tapi begini Gurunda Bang Suma, mungkin mereka itu dikatakan di dalam surah Al-Adiyat ya, ayat 6 sampai ayat 10 itu ya. Bukan begitu ya? Mereka yang dikatakan itu dalam kata Allah itu begitu ya. Mereka orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya gitu kan? Betul. Innal insana lirabbil lakanut ya kan? Gurunda ya Bang Suma. Iya. Ya, mereka lah itu yang dikatakan orang ingkar sama Tuhannya, tidak berterima kasih. Ya. Wa innahu ala dzalika lasahid. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu, keingkarannya gitu kan. Nah, gitu kan. Wa innahu irabbihi khairi lasadid. Ya lanjut ya. Selanjutnya terusnya itu dikatakan oleh Allah Bang ya, Bang Sumaya. Mereka itulah. Betul. Silakan. Masya Allah. Lanjut. Makanya patokan kita gini loh. Andai saja kita ini dikasih ruang kemudian untuk
memutar keadaan. Biarlah kita kemudian terlahir menjadi orang yang tidak beragama, misalnya, tapi Allah memberikan kita akal. Artinya pencipta kita tidak membiarkan kita terkatung-katung di alam semesta ini. Karena Tuhan memberikan alat kepada kita untuk menaklukkan laut, menaklukkan daratan, dan menaklukkan udara. Buktinya ada kapal laut, ada mobil, ada pesawat. Berarti Allah mempersenjatai kita berupa akal. Kenapa akal ini hanya digunakan mencari dan menemukan hal-hal duniawi? Kenapa enggak kita gunakan potensi berupa akal ini untuk mencari hal-hal akhirat? Kenapa kita hanya bermain di hal-hal yang sifatnya fata morgana? Kenapa enggak kita gunakan akal ini untuk menemukan jati diri kita yang sesungguhnya? Banyak hal yang bisa kita pecahkan. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk belajar. Contoh, bukankah kita ini makhluk roh yang tidak mengerti tentang dimensi roh? Tetapi kita di hadapan sesama makhluk kita sombong. Kita merasa hebat dengan pangkat yang ada di pundak, dengan harta yang ada di dompet, dengan wanita yang ada di kamar. Kita bangga dengan itu, pencapaian-pencapaian itu. Tapi kita lupa hanya sekedar mengetahui unsur-unsur yang ada pada diri mulut, pada lidah, pada rongga tenggorokan, sehingga bisa melantunkan sebuah suara. A, B, C. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa? Kok bisa terbentuk untaian huruf ini, membentuk suatu vokal? Ini dari mana asalnya? Dan itu kita gunakan sejak kita lahir sampai hari ini. Pernahkah kita berpikir seperti apa kemudian hal ini bisa terjadi pada diri kita? Ini diri kita ini. Makanya Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku menyatakan diriku ada melalui diri kalian. Temukan pita suaramu, temukan kemudian vokalmu itu. Yang kau dengarkan huruf A, huruf B yang terlontar dari daging yang kau gerakkan itu berupa lidah. Temukan itu. Kalau kau sudah bisa temukan itu, kamu akan menemukan aku. Sekarang kita sombong nih. Kita menginjak-injak tetangga, menginjak-injak orang lain. Karena merasa kita ini paling hebat. Kita lupa hanya sekedar untuk mengenal suara yang bayi kita teriak, "Mama, lapar ma." Sehingga orang tua kita yang punya kuping, ada indera yang kemudian menelaah suara itu sehingga mengerti. Nah sekarang pertanyaannya, adakah kemudian bayi-bayi ini diajarkan untuk membentuk suara berupa huruf A, huruf B, huruf C? Tak ada. Seketika orang tua mengajarkan penyebutan A, B, C, D, E. Dari mana suara ini? Kok bisa seindah itu? Kok bisa seapik itu, sesempurna itu? Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jangan sombong. Untuk sekedar mengetahui suaramu aja kamu tak sanggup. Apalagi tahu tentang rohmu. Padahal rohmu, begitu kau keluar, dijabanin oleh makhluk dunia, kamu sudah ada roh. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai kau tua, kamu tidak mengenal rohmu. Kamu tidak mengenal. Jangankan rohmu, hanya sekedar mengetahui 2 roti di bokongmu itu pantatmu, kau tidak pernah lihat, bukan? Kau tidak pernah lihat, bukan? Dan jangankan yang lebih besar, sekedar telapak tangan kananmu untuk menyentuh siku kananmu, bisa nggak? Kamu nggak bisa. Berarti kamu punya kelemahan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jangan sombong, kata Allah. Jadi kenapa harus mengada-ngada, membuat konsep, sementara Tuhan sudah menorehkan adanya kemudian dalil demi dalil. Kita percaya Nabi Musa. Makanya di Islam itu
rukun iman percaya kepada kitab. Rukun Islam percaya kepada kitab. Beriman kepada kitab-kitab tersebut. Kenapa bisa? Karena tanpa kitab manusia kehilangan arah. Kok bisa? Ya, karena manusia itu seibarat kemudian kipas angin. Tanpa pegangan, kipas angin yang terputar akan melayang kemana-mana, menabrak apapun yang ada di depannya. Karena tidak ada panduan, tidak ada pegangan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Supaya enggak seperti kipas angin yang terlempar ke sana kemari. Karena manusia itu punya potensi seperti binatang. Bisa jadi malaikat, bisa jadi setan, bisa jadi binatang, bisa jadi apapun manusia itu. Tanpa kemudian pegangan yang benar. Maka Al-Quran mengatakan kemudian, di dalam Al-Quran kita, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Apa itu? Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, dan orang-orang yang zalim yang ada di antara keduanya, yaitu onyeng. Telah datang kepada kalian seorang rasulku bernama Nabi Muhammad. Dia datang kepada kalian untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepada kalian berupa cahaya. Siapa cahaya itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci, ketetapan-ketetapan yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittab'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, penciptamu menunjukkan kepada orang yang ingin mengikuti jalannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu, penciptamu mengeluarkan kalian dari berbagai perbuatan dosa, kemaksiatan, kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran itu, Allah menunjukkan kepada kalian satu jalan yang lurus. Apa itu? Dinul Islam. Maka ini ajakan, jangan sombong. Kalau orang Yahudi yang beruntun kemudian kitab suci diberikan kepadanya, beruntun diutus kepadanya orang-orang suci sebagai nabi, sebagai rasul untuk menuntun mereka kepada jalan Allah. Toh ujungnya diajak kembali kepada Nabi Muhammad. Ente yang tidak ada nabi untuk ente, yang tidak ada kitab suci untuk ente, kenapa sombong tidak mau ikut? Lawang ahli kitab aja disuruh ikut kepada Nabi Muhammad kok. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Jalan terakhir adalah dia yang datang membawa jalan keselamatan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak tunduk ke situ? Allahu Akbar. Kami pengikut Yesus. Pret. Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Ibadahmu minggu, makananmu babi, nonotmu tidak dipotong. Apa yang kau ikuti? Tak ada yang kau ikuti. Kamu hanya mengatasnamakan pengikut, tapi Yesus menubuatkan. Waspadalah kepada penyesat. Tapi kita enggak ke sana. Yang pasti kemudian adalah yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Kepada ahli kitab yang tadinya ditujukan kepada mereka kitab dan juga para nabi, di penghujung kehidupan bumi, garis terakhirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penjuru keselamatan. Makanya dia datang bukan menebus. Tujuan beliau datang bukan menebus dosa. Beliau datang untuk menghapus, bukan nebus. Kalau menebus berarti ada yang menerima tebusan. Seperti orang Yahudi menebus dosa mereka dengan kambing. Siapa yang menerima kambing? Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apa itu? Perintah ketaatan. Untuk supaya hambanya itu dekat. Kurbanot. Supaya mereka dekat kepada Tuhan, mereka harus tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, kalau kemudian Tuhan mereka dipersembahkan, dikurbankan kepada siapa? Harus ada yang menerima kurban ini. Maukah pencipta langit dan bumi menerima kurban berupa sembelihan manusia? Nah, ini penyakit. Tapi kita tidak ke situ. Lagi-lagi baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2, beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk membersihkan, untuk menghapuskan
dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa manusia. Itu. Maka dosa kita tadi malam kita lakukan dihapuskan dengan salat zuhur kita sebentar lagi. Dosa kita dari zuhur sampai asar dihapuskan dengan sujud kita 4 rakaat di sore hari. Begitu juga selanjutnya sampai habis usia kita di bumi ini. Terhapus segala dosa-dosa kita. Itu dia datang untuk menghapus. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Kemana perginya manusia yang bersih? Kemana perginya jiwa-jiwa yang kemudian dikatakan oleh Allah wa yuzakkihim? Kemana? Surga. Makanya kalau ada orang Kristen mengatakan, aduh kita punya Tuhan sudah kembali ke surga coy, sedangkan Nabi Muhammad itu masih di kuburan. Simple jawabnya. Yesus ke surga? Ya, baguslah kalau gitu. Lah kamu sendiri ke surga enggak? Tidak. Bedanya di Islam, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Seluruh umat Islam yang mati dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka tidak mati, melainkan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki di sana. Jangan kau menyangka orang Islam, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh mati. Mereka tidak mati. Sesungguhnya mereka hidup. Di mana dia hidup? Di sisi Tuhannya. Di mana Tuhan itu? Bertakhta di atas arasy. Berarti umat Islam ketika mati berada di arasy bersama dengan Tuhannya. Dalam arti kata Tuhannya bersama dengan hamba-hambanya yang meninggal dalam keadaan Muslim. Jadi kita bukan cuman Nabi Muhammad yang terangkat, tapi seluruh umat Islam itu terangkat berada di sisi Tuhannya. Wala tansabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Yesus ke surga? Kecil men, kecil. Terangkat ke surga? Kecil. Seluruh umat Islam terangkat ke surga. Itu dalilnya. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun, Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selamat ulang tahun Bang ya. Mudah-mudahan panjang umur Bang. Siap, Ya, amin. baik. Sudah 4 kali tahun ini saya ulang tahun. Dewa. Apa? Selalu itu kita harus bikin acara tuh Bang Zuma. Acara apa itu ya? Acara ini mualaf sedunia. Iya itu dia. Dibarengin sama pencarian Tuhan kan. Ya. Jadi dulu itu kenapa saya dan teman-teman Arematia punya inisiatif menjadikan tanggal 25 Desember itu sebagai hari mualaf. Itu ada kisahnya itu. Jadi dulu ada misionaris yang tinggal di rumah. Pas hari Natal saya temukan karena dia masih anak-anak, baru kelas 2, baru mau naik kelas 2 waktu itu, kelas 3. Dia nangis. Beliau itu nangis di kamar. Aku tanya sama anak-anak di rumah, Aska kenapa kok dia nangis? Sedih bah, kenapa? Dia ingat masa-masa Natal kan dia. Sekarang ini lagi Natal, dia ingat adik-adiknya, dia ingat mamanya, ingat bapaknya. Mereka lagi ngapain di rumah, kumpul mana, lagi bahagia di sana, sementara dia di sini katanya tidak ada perayaan-perayaan. Nah dari sanalah kemudian saya berpikir, oh iya juga ya, mereka yang mu'alaf ini akan rindu sama seperti orang yang murtad. Ketika Idul Fitri mereka akan rindu masa-masa mereka Idul Fitri dengan keluarganya.
Maka saya hubungi teman-teman pada saat itu, termasuk Ustaz Jumsar, Ketua Arimatea Sulsel. Jadi ku bilang, ini kita butuh hiburan, kita butuh penghiburan terhadap teman-teman kita yang sudah mu'alaf ini, Ustaz. Maksudnya apa? Ya mereka lagi kangen, lagi sedih, lagi terharu gitu. Mereka rindu dengan masa-masa pesta di mana mereka ya mungkin sedikit agak jalannya agak tidak lurus pada hari ini dan seterusnya. Oh ya juga. Jadi gimana ini? Ya kita buat hiburan, kita buat syukuran kecil-kecilan. Jadi waktu itulah kita berkumpul, beberapa teman yang ada duit kita kumpul waktu itu, terus kita undang para mu'alaf kita untuk makan bersama. Itulah sejarahnya sampai sudah tahun keempat ini insya Allah kita peringati hari mu'alaf sedunia. Jadi kita ingin melakukan penghiburan kepada para mu'alaf gitu. Kita hibur mereka supaya mereka sedikitnya lupa tentang masa-masa lalu di mana mereka kalau hari Natal dikasih hadiah atau apalah kita ngerti. Nah, sama seperti ketika kita Idul Fitri, kita juga pasti merindukan masa-masa Idul Fitri ini. Jangankan bulan suci Ramadan ya. Masya Allah, barakallah bun. Kita mendengarkan orang takbir aja, apalagi jauh dari keluarga, itu cenderung menghipnotis perasaan kita itu kembali pada masa-masa lampau. Nah ini yang mereka rasakan juga. Maka supaya mereka tidak tergoda lagi untuk berpesta-pesta seperti yang dulu dia lakukan, maka kita lakukan penghiburan terhadap mereka gitu. Maka teman-teman yang ada di sosmed, yang ada berkecimpung di dunia apologetika, sebisa mungkin buatlah acara di Komal-Komal, berikan hadiah kepada para mu'alaf yang mungkin berprestasi atau apa, undang mu'alaf terus tanya jawab, habis itu kasih hadiah atau apa gitu, supaya mereka merasa oh ternyata saudara muslim kami itu memperhatikan kami. Gurunda, izin. Siap. Ini kan kita mau adakan 25 Desember nanti ini, ya, tidak dihubung-hubungkan. Kita mau adakan hari mu'alaf sedunia. Iya, Masya Allah. Itu makanya aku bilang, lakukan. Saya sendiri. Saya harapkan Gurunda hadir mengisi kajian mungkin 10 menit. Boleh. Insya Allah. Masya Allah. Dengan Kandito ya, Kanditonya yang mu'alaf. Api Pusat juga mengadakan kegiatan. Insya Allah kita mobile. Saya siangnya juga diundang oleh beberapa organisasi Muslim, organisasi Islam untuk kasih materi offline di hari mu'alaf itu. Insya Allah. Ya. Tapi kalau di sana Gurunda paling 26 di sini. Iya. Karena yang mau ini Bunda Mila. Di tempat Bang Dalbo nggak apa-apa. Iya, silakan aja dimanapun boleh. Di Komal Bunda Mila lah. Karena grogi perlihatkan di sana juga ada Indonesia. Udah gitu saya malam kayak gini kan malam nih sekarang gelap gulita nggak bisa lihat apa-apa. Iya. Bang Zuma beneran. Ini apa namanya? Nanti gini hadiah dari saya tuh nanti mungkin berapa ya? Buat 20 mu'alaf 100.000 satu orang gitu. Masya Allah. Boleh. Ya. Jadi 100.000 satu orang yang mu'alaf aja. Kita naikkan 55 4 kali cepet kan itu kan berarti. Iya Bunda. Jadi hari mu'alaf sedunia ini Tanggal 25 ya? Tanggal 25 Bun. Iya, sudah mendapat perhatian dari tokoh-tokoh gitu. Jadi diajak juga netizennya ya. Jadi teman-teman netizen, kalian itu sangat berjasa juga dalam hal ini. Sahabat-sahabat yang ada di bawah, jangan ini ketik aja 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Mulai sekarang ya. Iya betul. Memang harus kita suarakan itu. Itu lebih tepat karena oknumnya ada. Benar-benar hari mu'alaf itu ada. Disebabkan karena para mu'alaf ini memang ada.
Tapi kalau dikatakan Pak Bom Bom lahir tanggal 25 Desember, ada nggak? Dia lahir tanggal 25 Desember. Enggak ada Gurunda, Bang Suma. Makanya lebih lebih valid kita berarti. Lebih valid kita. Pak Bom Bom mau hadiah 100.000 kan syahadat dulu syaratnya. Saya kasih Pak Bom Bom, apa-apa. Masya Allah. Sedangkan mu'alaf itu kan terlahir kembali. Berarti dia lahir pada saat itu, ya dia bayi. Dia lahir, makanya diperingati hari lahirnya mereka itu tanggal 20 Desember. Orang-orang mu'alaf itu seperti bayi yang kembali bersih putih. Dia terlahir kembali, dia menjadi insan yang fitrah, suci. Maka itu juga hari lahirnya mereka tanggal 20 Desember itu. Dulu pernah saya ditanya oleh ada toko juga dari sebelah. Loh, kalau itu terjadi Bang Suma, kami juga akan mengadakan itu nanti. Apa itu Bang? Di hari Idul Fitri kami adakan hari lahirnya ini acara juga. Kemudian silakan aja. Dia tidak tahu kalau Idul Fitri itu tidak menetap tanggalnya. Bulannya saja nggak menetap. Jadi ku bilang silakan aja, silakan. Tapi jangan samakan dengan tanggal 20 Desember karena tanggal 20 Desember itu udah tepat tanggal 20 Desember. Kalau Idul Fitri itu tidak tetap. Harinya, bulannya itu nggak tetap. Kenapa? Karena kami menjadikan bulan dan matahari itu sebagai hitungan. Kalau kalian enggak, dia ketawa tersipu, malu dia. Oh iya juga ya kan ya. Apa yang menetap? Sampai dia katakan gini, apa yang menetap di Islam, hari dan tanggalnya? Aku bilang kalau di Islam itu ada yang menetap. Apa yang menetap? Nah coba, ku tanya dulu Bapak. 17 Agustus itu tanggal berapa jatuhnya? Bingung dia kan, ku tanya gitu. Maksudnya apa ini? Tanggal 17 Agustus itu jatuhnya tanggal berapa Pak? Maksudnya perayaan kemerdekaan? Iya, itu 17 Agustus itu jatuhnya tanggal berapa? Lama baru dia bilang, ya 17 Agustus lah. Ketawa saya. Nah itulah yang diperingati. Itulah yang diperingati kami. Itulah yang diperingati kami umat Islam se-Indonesia. 17 Agustus itu hari kemerdekaan negara kita ini. Nah kalau mau Saya di situ ikut aja. tumbang Bang Suma. Iya. Siap Pak Haji. Masya Allah Pak Haji. Ya, siap. Iya. Jadi aku bilang gini, ya sudah kalau begitu perayaan 17 Agustus itu kau bikin pesta lagi, pesta lain aja. Oh jangan, itu nanti kita dipikir melawan negara. Akhirnya bingung teman kita itu. Bingung dia, mau kayak mana ini ya? Untuk niru-niru konsepnya Bang Zuma untuk bikin hari mu'alaf. Ya nggak bisa Bang, aku bilang Idul Fitri, Idul Adha itu, Maulid itu nggak bisa ditetapkan harinya. Tanggalnya itu nggak bisa. Tahun depan berubah. Karena cara penghitungan hari dan penetapan tanggal itu kami melihat bintang, melihat bulan dan matahari. Oh gitu. Barulah kemudian dia menyerah. Seakan-akan dia ingin menghentikan tanggal 25 Desember itu hari mu'alaf. Tapi tak ada dasarnya untuk menghentikan. Ada lagi dari Islam sendiri yang memprotes. Wah itu nggak boleh Bang, itu melanggar. Melanggar apa? Ya itu kan hari-hari yang disucikan oleh teman-teman kita. Kenapa bikin kegiatan itu? Memangnya kita datang ke tempat ibadah mereka membuat sesuatu yang mengganggu? Kan tidak. Ini kan internal kita umat Islam. Betul. Iya kan? Sekarang Idul Fitri, misalnya sudah ditentukan Idul Fitri tanggal 7 bulan Desember. Terus tanggal 7 mereka bikin acara besar-besaran. Apakah kita merasa terganggu? Tidak. Selama mereka tidak datang di masjid untuk mengganggu kita, silakan aja. Itu haknya mereka. Itulah nilai Islam itu tinggi, begitu tinggi. Karena Islam tidak akan pernah sibuk dengan hal-hal sepele seperti itu. Lah ini kok sepele kali masih dibahas juga. Bahkan internal kita juga yang memprotes. Bukan katanya khawatir aja jangan sampai ada yang menganggap bahwasanya ini adalah satu tindakan yang rasis. Loh, rasis apa? Orangnya ada kok, para mu'alaf ada dan mereka setuju. Bahkan di tempat saya ketika saya merayakan hari mu'alaf bersama Prof. Menahem Ali, teman-teman mu'alaf kita itu pada menangis semua. Menangis di situ. Ditanya kenapa bersedih kali. Nah, karena selama ini ketika hari seperti ini kami merasa dikucilkan, kami merasa sendiri, kami merasa tersudutkan jauh dari keluarga dan tidak ada apa-apa kita dapatkan dari sesama muslim kita.
Mereka sibuk dengan kehidupan mereka. Mereka nggak ngerti bahwa hari ini adalah hari yang pernah berkesan dalam hidup kami. Begitu ada acara ini, kami merasa di orang sini bilang dihargai gitu. Kami merasa dianggap, kata mereka. Padahal anak itu masih muda tapi pintar cerita. Itu waktu Prof. Penhem Ali datang ke Makassar di tempat kita di gunung. Kita adakan di situ waktu itu. Jadi ini sangat bermanfaat. Tanggal 25 Desember ini sebagai hari mu'alaf sedunia. Karena tokoh-tokoh sudah angkat bicara, sudah memberikan motivasi, testimoni dan seterusnya terkait dengan 25 Desember ini. Alhamdulillah. Silakan saudara-saudaraku disuarakan tanggal 25 itu adalah hari mu'alaf sedunia bagi umat Islam dan hari Natal bagi saudara-saudara kita Kristen. Kita saling menghargai aja. Demikian. Kalau di sini tuh Bang Zuma ceritanya. Jadi sekarang ini bukannya religius lagi, tapi kayak semacam hari holiday nasional gitu loh. Jadi lampu di mana-mana, pohon di mana-mana, ya begitu aja. Nanti dibikin seolah-olah ada salju turun segala macam. Cuma begitu, nah ini kayak sekarang ini mereka party di hotel, mereka party di restoran kan, minum dan lain-lain. Tapi pada hari hanya mereka di rumah berdiam diri, nggak ada tuh acara atau ke gereja atau apa tuh nggak ada itu. Itu jadiannya sekarang. Jadi benar-benar kosong, nggak ini kecuali yang tua-tua ya, umpamanya umur 80 atau berapa itu masih ke gereja. Kalau di Amerika, kalau Eropa udah habis sama sekali, udah nggak ada lagi. Kodong. Berubah. Jadi maksudnya ya nenek-nenek aja. Iya, yang tua-tua aja. Kodong. Anak muda. Benar Bang. Atik kodong. Apa itu tapi kodong? Rencana mau jadi pendeta di sana Kak, batal. Kalau nenek-nenek mah wah. Aduh ampun deh. Ya begitulah. Jadi ini gimana sih ini otennya? Pada benar-benar udah nggak ada apa gimana sih, takut ya? Bang Zuma tuh udah yang paling lembut loh kalau bernarasi, benar nggak Bang Zuma? Kita menyakitkan bagi oten Bunda. Nah, masa sih? Saya kasih 100 koin loh. Naik, ayo naik 100 koin. 1 jam. Ini Mauna. Mauna. Saudara kita Mauna ini. Beliau mau belajar. Okay. Selamat siang Zuma. Siang Bang Mauna. Gimana kabarnya? Baik. Masih belajar? Ya mau. Alhamdulillah. Jadi saya baru masuk. Siap. Kalau pendapat Bang Zuma, hari tanggal 25 itu bukan kelahiran Nabi Isa. Bukan. Tidak ada diceritakan tanggal dan bulannya, tahunnya Nabi Isa lahir. Berarti hari apa itu yang sebenarnya setahu Bang Zuma? Kalau kita berbicara mengenai sejarah ya, sejarah 25 Desember, itu kita akan diarahkan kepada penyembahan orang-orang terdahulu, agama-agama pagan kuno terdahulu. Karena kita lihat bagaimana Dewa Horus, Attis, Hermes, ya, mereka lahir di tanggal 25 Desember sesuai dengan apa yang diimani, dipercaya oleh yang menyembah dewa-dewa tersebut. Seperti Mitras yang ada di Persia. Itu mereka memperingati di setiap tanggal 25 Desember. Begitu juga penetapan tentang adanya ajaran sinkretisme yang menyatukan kemudian ajaran-ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa matahari dengan nabi yang diutus kepada kaumnya, yaitu Bani Israel yang kemudian disebut Yesua, yang terakhir disebut Yesus atau Jesus. Ajaran sinkretisme ini menetapkan kemudian tanggal 2 Desember itu sebagai hari Natal yang saudara juga rayakan sebentar lagi. Jadi kalau berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus, ya kita tahu rumah-rumah ibadah atau gereja-gereja Kristen di Barat
itu menetapkan 25 Desember tepatnya nanti di abad keempat. Jadi mereka meninggalkan kelahiran Sol Invictus, dewa matahari. Mereka meninggalkan kemudian perayaan kelahiran dewa Mitras, dewa Horus, dewa Zeus, dewa Krishna dan seterusnya, menuju kepada ketetapan di abad keempat itu lahirnya Kristus Yesus oleh gereja-gereja barat di tanggal 25 Desember. Sampai hari ini. Nah, gitu Bang. Itu sejarahnya secara singkat. Berarti hari kelahiran Yesus setahu Bang Juma tanggal berapa Bang? Tidak ada ditentukan di dalam Bible. Karena kan yang harus kita percaya adalah orang yang mewartakan pemberitaan itu kan ya. Nah sedangkan kelahiran Yesus menurut Bible ini itu diceritakan di dalam Lukas 2 data nomor 1 sampai 8, Matius 2 nomor 1, nomor 10, nomor 11. Sedangkan Markus dan Yohanes tidak menuliskan tentang kelahiran Yesus itu kapan. Itu pun Lukas dan Matius ini tidak menentukan tanggal. Bible hanya menceritakan pada hari ini telah lahir bagimu, itu doang. Lahirnya kapan? Itu tidak ada. Jadi peringatan Natal itu baru tercetus antara tahun 32 sampai tahun 354 oleh siapa? Oleh Liberius. Siapa dia? Salah satu paus yang ada. Dialah yang kemudian menetapkan tanggal 25 Desember pada abad keempat bahwa sejarah atau momentum penyembahan dewa matahari yang diperingati biasanya tanggal 6 Januari, tanggal 18 Oktober, kemudian tanggal 28 April dan 18 Mei oleh Kaisar Konstantin itu berubah seketika di abad keempat, disatukan pada perayaan Natal di tanggal 25 Desember setiap tahunnya sampai hari ini. Nah sedangkan kami umat Islam tidak bisa mengada-ngada. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah para pendusta, para pembohong. Jadi kalau kami ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat hari raya lahirnya Tuhan, itu kami ikut berbohong karena tak ada data, tak ada dalil gitu Bang. Maka tolong dihargai itu. Oh, umat Islam itu tidak akan mungkin mengucapkan selamat Natal ke kita karena umat Islam dilarang berdusta. Jadi jangan mengatakan Islam itu rasis, Islam itu intoleran karena tidak mengucapkan kepada kita. Padahal kalau mereka Idul Fitri kita ucapkan, giliran Natal kita nggak diucapkan. Ya karena kami nggak mau berbohong, itu aja intinya. Tapi kita menghargai, silakan dengan perayaan saudara. Kita menghargai itu. Benar itu Bang. Saya pernah selamat Idul Fitri kepada teman saya. Tetapi teman saya nggak pernah mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, kenapa kamu nggak pernah mengucapin selamat Natal? Dalam agama kami tidak boleh katanya. Wah kamu ini curang kata saya. Memang nggak boleh katanya Bang. Beneran Bang, nggak pernah Bang. Malahan dia bilang Bang, kamu kalau Natalan mabuk-mabuk sampai pagi. Iya Bang, bener Bang. Kalau saya nanya, boleh nggak saya nanya Bang? Boleh. Kalau kelahiran Nabi kalian lakukan apa Bang? Kami memperingatinya Bang. Iya, kami bersyukur, kami memuji beliau, bahkan di antara kami ada yang berpuasa sunnah. Kami berbahagia karena lahirnya sosok manusia di atas muka bumi ini. Berbahagianya bersyukur kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengutus beliau ke atas muka bumi. Jadi yang kami puji adalah pencipta langit dan bumi yang kemudian mengutus beliau, dan kami menyanjung beliau kemudian karena telah menjalankan amanat dari Allah tanpa berkhianat, meluruskan kemudian kepercayaan orang-orang terdahulu dan membimbing orang-orang sesamanya dan setelahnya. Makanya kami pada saat beliau lahir, hari kelahiran kelak kami mendapatkan syafaat dari beliau. Seperti itu Bang. Kalau
Lewat ya menjadi manusia. ya di bawah umur lah. Aku nggak ngerti kalau tidak dirincikan. Maksudnya habis minum inilah ngapain? Assalamualaikum Pak Haji Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kalau habis minum, alhamdulillah Bang Indra, masya Allah. Coba buka WA Bang. Akunya? Ya. Oh,
HP saya kayaknya yang satu berarti. HP Mungkin yang satunya yang dulu bang. Oh siap. Ya ada sedikit tuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mualaf. Masya Allah. Lanjut bang. Bang Zuma. Siap. Saya kerja dulu sebentar ya bang ya. Nanti saya naik lagi ya bang ya. Iya, Masya Allah. Makasih pelajarannya bang. Siap. Bang Muna, Abang Muna lihat langsung aja faktanya itu bagaimana ketika perayaan Natal banyak di antara mereka yang hampir menyerupai yang namanya, mohon maaf ya, kaum nudis. Silakan tanya ke Bunda Mila tuh kalau tidak percaya. Mereka tidak menggunakan baju, mereka tidak menggunakan celana. Ini bukan kami menghinakan, tetapi memang fakta di lapangan seperti itu. Faktanya memang seperti itu. Perayaannya sangat jauh dengan umat muslim. Umat muslim itu kami melakukan sholawat. Bagaimana kami tidak tertarik dengan sosok Nabi Muhammad coba? Pada saat beliau itu hendak meninggal, Pak Mauna ya, hendak dicabut nyawanya oleh Allah, beliau ditawarkan dunia. Nabi Muhammad tidak tertarik. Bahkan ketika Allah itu menawarkan yang namanya surga yang begitu tinggi, Nabi Muhammad tidak tertarik. Bagaimana kami tidak tertarik sama beliau? Beliau hanya memikirkan umatnya, bukan surga, bukan. Beliau tidak pernah memikirkan surga, memikirkan yang namanya dunia, tidak pernah beliau itu. Bagaimana coba kami tidak tertarik dengan sosok baginda Nabi Muhammad? Maka dari itu kami cinta kepada Nabi Muhammad, merayakannya dengan cara bersolawat kepada beliau. Nabi Muhammad nggak butuh solawat. Siapa yang butuh solawat? Nabi Muhammad butuh? Nggak butuh. Tapi kita umatnya yang butuh. Kita yang butuh solawat. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Supaya insya Allah semua umat muslim yang yakin kecintaannya kepada beliau akan mendapatkan yang namanya telaga Al-Kautsar nanti. Diberikan minum. Sekali teguk, itu tidak akan haus selamanya. Begitu Bang Mona. Bang Dewa, maaf ya Bang Dewa, saya boleh nanya Bang Dewa. Silakan. Kan setiap saya nanya sama Bang Zuma, ini kan saya rekam, saya pelajari kan pelan-pelan. Saya minta tolong apa saya mau beli buku tentang Nabi Muhammad itu, apa bukunya Bang Dewa? Yang Subhanallah. DM ke Dewa, Dewa kirimkan. DM ke Dewa. Ya. Pak Mauna DM ke Dewa, Sirah Nabawiyah Dewa kirimkan. Dewa kirimkan nanti ke Bang Mauna. Silakan nanti Bang Mauna baca sendiri di situ ya. Kisah baginda Nabi Muhammad dari mulai 0 tahun sampai beliau itu wafat, insya Allah itu semua ada. Beliau itu dilahirkan bukan di zaman ini ya, bukan di zaman John Travolta, tetapi beliau dilahirkan di zaman Rambo. Sirah Nabawiyah. Di Gramedia ada Bang. Oh banyak, banyak. Kalau mau silakan DM ke Dewa, kirim alamatnya, nanti Dewa kasih Sirah Nabawiyah. Iya. Ada. Ya, kalau mau beli, silakan. Kalau mau beli, Bang ya, mau Al-Quran, mau apa, nanti insya Allah Dewa kirimkan ke Bang Mauna. Dengan catatan benar mau belajar, bukan niat untuk menghinakan Nabi Muhammad. Percuma menghinakan Nabi Muhammad, percuma. Nabi Muhammad sudah mulia. Muhammad sudah mulia. Siapa yang memuliakan? Allah langsung yang memuliakan. Ya, silakan nanti DM ke Dewa atau enggak mau beli langsung, silakan. Siap. Ya Bang ya? Ya Bang. Ya Bang. Baik Bang Mauna. Ya, selamat pagi ya Bang ya semuanya ya. Iya, makasih Bang, makasih. Ya. Selamat pagi. Bang. Iya, Bang. Manusia betul. Iya, Akhi Indra. Dan ini terakhir. Barakallah Fik. Ya. Nanti saya sampaikan ke Bendahara. Masya Allah, bantuan untuk kegiatan-kegiatan api apologet Islam Indonesia. Makasih Bang. Allah Akbar. Dan ini Wan Pila tadi Dewa bercanda ya, bilang ulang tahun ke Bang Juma ya. Bang Juma itu lahirnya tahun kabisat, jadi ulang tahunnya 4 tahun sekali. Abang Dewa, Bang Cuma di sini moderator loh. Moderator. Bahaya. Nanti kau itu terbang di bawah. Mana Dewa? Ada di bawah dia. Ini akibat kebanyakan makan tisu, makanya begini nih. Mana ini? Allahu Akbar. Lanjut teman-teman. Di sini hujan, lanjut dulu. Bang Zuma intip WA saya ya, curhatan ya.
Oh iya Bun, di HP saya yang satu. sorry. Ini banyak sekali HP-nya nih. Soalnya saya ada indikasi HP saya di ini Bun. Disadap. Iya, karena tiba-tiba kadang tiba-tiba kontak hilang. Tiba-tiba chat hilang sendiri. Tempat saya sentuh. Bahkan kadang bergerak sendiri nih HP di dalam nih. Jadi kalau hal-hal ada Bu, nanti saya ke Telkomsel minta nomor yang cukup 1 angka saja. Kalau ada. Maksudnya sekali 9 ini ada Roh Kudus. 9 3 kali. 9 11 kali atau 8 11 kali. Siap. Iya, saya bilang semua mungkin nggak lihat atau gimana. Baik Bun, nanti saya ini. Makasih. Dilanjut dulu, hujan deras ini. Silakan. WA sama Bang Juma Bun. WA jam 7, dibuka jam 100. Jam 100 lewat 270. Iya, itu saking banyaknya WA yang masuk gitu. Emang ya. Iya, bahkan Dewa sendiri pernah pernah yang namanya ini ya, pernah WA padahal online. Gini loh Bang, ada istilah ya, belanja online ada. Bahkan sekarang yang lagi ngetren itu nikah online. Tapi ada lagi ketika kita nikah online, ketika kita WA ke Bang Juma itu tidak dibalas padahal online. Itu Bun. Kalau lagi online nggak bisa lihat WA. Nggak bisa. Gimana mau dibalas, dia kirim foto-foto janda Bun. Bang Suma, berarti harus menghadapin saya dulu nih urusan ini ya Bang Suma ya, kita Diblokir aja Bang Suma. Masa foto-foto janda? Iya Bunda. Lanjut. Kita dulu yang ininya Bang Dewa, jangan macam-macam ya Bang Dewa. Orang saban hari video call sama Bang Juma, tanya aja ke Bang Juma. Video call lagi pegang handuk ya kan. Oh ya Allah, Bang Juma pegang handuk, capek itu. Tapi alhamdulillah ya. Bang Juma ini minumnya nggak kayak kita air putih. Kalau Bang Juma pertamax, pertalit. Insya Allah kuat dia kalau mengabarkan soal Islam. Aku bukan rahasia di sini ya. Jangan atuh. Beliau ini jangan sama aku, dia pakai BH. Jangan. Pakai BH dia. Sama aku. Open cam pakai BH, coba pengen lihat. Biar saya bawa ke sini. Bukan. Enggak, bohong itu Bang Yu, bohong. Kali rambut udah digondrongin. Pakai Bun, tapi BH-nya kebalik ke belakang, di belakang dia, di depannya. Goblok. Aduh, ampun. Anunya sudah saya kirim ke Bang Handi, Bang Juma. Siap abangku, Ya. Masya Allah, barakallah fiik, sehat terus, sukses terus usahanya. Masya Allah, amin. Lain ya, ini Bang Zuma ya, ini rekeningnya ya, mualaf khusus ya, kalau nggak salah ya. Iya Bun, di Ustadz Alif. Bang Dewa. Iya. Selamat pagi Ya Bang Pak Dewa. Haji. Assalamualaikum. Iya, Pak Haji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, insya Allah secepatnya Kemarin, ya, Pak Haji. Ya. kemarin sudah saya kirim untuk tuh ke Bang Datuk tuh. Langsung Oh, saya iya. kirim. Ya, Siap, walaupun sedikit Pak ya. Haji. Mudah-mudahan Siap, bisa makasih banyak. bermanfaat buat yang dapat ini di sana. Oh siap, Ya. alhamdulillah. Oke, Terima kasih banyak ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan kebaikan Pak Haji, Bunda Mila, ya Allah balas dengan pahala. Amin. Dewa doakan semoga Pak Haji bisa kawin lagi nanti Pak Haji. Amin. Bang Indra jangan dekat-dekat sama Dewa, bahaya. Kita Mana bacakan hotelnya naikin? punya poligami nih. Ulang lagi deh saya ntar. Bang Terapis, Assalamualaikum. Oh ada oten ya? Terapi. Assalamualaikum Bang. Indah terapi. Ayo Ten, naiklah, naik. Ada nggak di bawah ya? Ada kali ya. Mana suaranya terapi? Terapi ini lagi sim.
Ayo Anu, Oten, bintang. ketik 3, saya kasih 100 koin loh. Kalau lebih dari 1 jam 200 koin. Ayo, mumpung masih ada ini apa namanya sisanya tadi sedikit. Diskusi baik-baik tapi ya. Ayo minta ini. Ini Roy James ini siapa? Bang nih, Juma, Roy? buka WA. Naikin aja coba Bunda. Buka WA Bang Juma. James. Ini Bang Juma ini kalau di WA nggak mau diganggu, kayak om-om yang lagi karaokean ini. Wih, nggak mau diganggu dia. Assalamualaikum warahmatullahi Hujan di sana. Yang lain aja bang. Waalaikumsalam. Jangan aku. Oh, saya pikir Oten. Agak lain bang, apa yang naikin bang Tabu nih. Dah, izin turun. Assalamualaikum. Siap. Ini nih jeans apa namanya James. Sebentar. Disuruh ketik 3. Kau juga ketik 3. Yang Oten mau naik ketik 3. Iya. Munte ini Kristen juga Munte ya? Oh enggak Muslim. Muslim. Ya kalau satu Islam karena Tuhannya satu. Wah. Ya, Oten ketik 3. Kalau Islam ketik 1 karena Tuhannya satu. Oten kan 3 Tuhannya. Ini Agnes Monica beneran ini. Ayo sambil tap-tap layar. Waalaikumsalam. Nggak ada ya? Ini saya cari juga Otennya nih, pada kemana Otennya ini? Sembunyi. Ah, ini lawannya ini. Lawannya Kandito ini. Kandito. Oh, Kandito. Wah, ada lagi pesawat tempur. Iya, Pak Delbo. Ini dia Siap. cari Kandito. Yaudah, yuk. Gimana? Ayo, Bang Selamat Aron. siang, Bang Aron. Ikan Aron. Sehat semua kalian. Sehat lah. Ya, apa yang mau kita lanjutkan kemarin silakan. Ini materinya aku dan Bapak itu beda, bukan jadi satu, gancet bukan. Bersaudaranya kita. Hah? Iyalah. Bersaudara kan Iyalah, kita. Bang. Nggak ada dendam-dendaman kan. Iyalah, nggak ada kita musuh-musuhan toh. Silakan. Nggak. Kalau sama Kang Dito nggak bisa ditanya. Dia nanya mulu. Loh, ini kita diskusi, bukan masalah mau ditanya dan tidak. Kalau Anda mau bertanya boleh, kalau mau ditanya boleh. Silakan. Apa? Mau ditanya apa? Silakan. Oke, satu pertanyaanku Kang Dito. Bisa? Boleh. Silakan. Oke. Gini Kang Dito. Kita bahas ketetapan dan perintah aja Kang Dito ya. Oke. Kalau perintah Tuhan itu bisa dilanggarkah oleh nabinya? Perintah Tuhan boleh nggak dilanggar oleh nabinya? Nabinya ini kan utusan Tuhan. Ya enggak lah. Nggak bisa ya. Oke, ada firman Tuhan bunyinya menikah itu hanya batas 4 Kang Dito. Tapi kita ketahui istri Rasulullah itu lebih dari 4. Apakah Oke, di sini saya itu jawab melanggar langsung firman atau enggak? Oke, di sini saya jawab langsung. Ternyata Anda hanya
mempertanyakan sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu konteksnya atau asbabun nuzul. Jangan ngomongin konteks, saya tahu konteksnya, tinggal jawab aja nya. Iya, saya jawab. Makanya asbabun nuzulnya adalah apakah ayat itu turun setelah Nabi Muhammad istrinya hanya satu, atau beliau istrinya sudah lebih dari satu. Nah, ini kegagalan dalam pertanyaan Bang Arom gitu loh. Bahwa ayat itu turun, kemudian ditetapkan oleh Allah bahwa menikah lebih dari satu itu sebagai solusi. Tetapi ada kalimat, Anda mungkin terjemahannya sudah baca. Apabila kamu tidak bisa memberikan keadilan, maka cukup satu saja. Betul, cuman kan perintahnya batasnya 4 kan. Gini, pemahaman kami Al-Quranul Karim itu kalamullah. Yuatkan wahyu itu yang asbabun nuzulnya sudah saya katakan tadi, apakah beliau tidak menceraikan yang lainnya? Menceraikan. Bohong, jangan bohong. Loh. Jangan bohong, bukti menceraikan itu mana? Loh, saya sudah mengatakan bahwa asbabun nuzul, ini Gurunda kalau udah gregetan langsung sikat aja Gurunda. Karena tugas kita pada saat kamu bertanya, saya menjawab. Pemahaman saya dari guru-guru saya bahwa tentang perintah untuk boleh menikahi 1, 2, 3, 4 istri. Ya kan? Ini asbabun nuzulnya adalah perintah dari Allah untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu itu, apa yang dilakukan? Menceraikan sebagian. Jadi kalau Anda sudah bertanya, kemudian mengatakan kepada saya, Anda bohong, gimana? Itu namanya kamu nggak niat bertanya. Kita langsung main polemik saja. Boleh nggak saya mirror? Nggak bisa gitu lah Kang Dito. Nggak ada bukti. Nabi menceraikan itu nggak ada bukti. Kalau kita berbicara tentang asbabun nuzul, bahwa Al-Quran diturunkan, kemudian Nabi Muhammad SAW diminta untuk menjelaskan kepada umatnya. Jadi penjelasan Rasulullah ini adalah disebut dengan hadis atau sunnah. Setiap asbabun nuzul, kalau hadis itu ada tentang tafsirnya. Rasulullah setelah mendapatkan wahyu, diulangkan wahyu itu kepada para sahabat, diperintahkan untuk dituliskan kembali pada satu peristiwa. Kemudian Rasulullah melarang untuk sahabat-sahabatnya menjadikan satu, mana yang firman Allah, mana yang penjelasan perkataan Rasulullah. Jadi kalau Anda bertanya, Anda sudah karena tidak tahu untuk supaya menjadi tahu, jangan samakan doktrin Anda untuk bertanya itu menjadi manipulasi, jangan. Mulai. Ya, saya kan sudah menjawab. Perkara Anda mau percaya. Perkara Anda mau menjawab atau tidak, itu derita Anda gitu loh. Oke, Gurunda monitor mungkin? Atau masih ada sibuk dengan Bang Suma di sana hujan deras Pak Andito. Oh iya, hujan dia. Beliau tidak monitor. Boleh, silakan. Dia tidak mendengar. Ini karena hujan. Ya lanjut. Ya, suara saya kecil ya. Wah, besar. Oke, di sini saya coba buka tentang akhlak ya. Akhlak ini kalau kita maksudnya di bab syariah ya, tentang bagaimana umat Islam dalam kajian fikih. Ini ilmunya beda lagi. Izin saya open cam ya. Ini Arom, kalau bertanya itu jangan manipulasi. Mulai. Bukan masalah itu. Nih ya. Ini tentang akhlak. Ada akhlak mulia, akhlak tercela, etika, zuhud dan tasawuf. Tapi bab itu adalah tentang syariah. Ada fikih ibadah, muamalah,
awal syakiyah dan fikih jinayah dan fikih kontemporer. Nah, bab yang mengisahkan untuk kita ya nih, ini tentang ahwal syakiyah. Syakiyah. Apa yang kita mau bahas terkait dengan dalil itu ya? Ini fikihnya khulu atau cerai inisiatif istri. Kemudian yang hubungannya dengan tadi yang kamu maksud surah An-Nisa tentang perkawinan ya. Konsepnya ada fikih perkawinan dan peringatan. Kalau saya itu bicara selalu dengan data ya. Tentang surah An-Nisa bab perkawinan. Bahkan di hadis juga bisa saya tampilkan nanti ya. Perkawinan. Etika pertunangan, mahar, jumlah wanita yang halal dinikahi ini. Ini babnya ya. Nih. Surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma tawalakum minan nisa'i mathna wasulasa warub'ah. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ini yang kamu tuduhkan. Ini kalamullah, ini Al-Quran. Ini ayat sucinya. Ya, ada waruba. Tapi kalau pertanyaan kamu kemudian mengatakan, tapi Nabi Muhammad istrinya lebih dari 4. Sebelum ayat ini turun, Rasulullah sudah istrinya lebih dari 4. Setelah ayat ini. Mana ngaco, buktinya aja nggak ada. Ini gimana sih kalau orang lagi bertanya, ini sedang dijelaskan dan dijawab. Bagi kamu, coba kalau kamu mengatakan saya bohong, bagaimana persepsimu, dan silakan tunjukkan berdasarkan dalil. Silakan. Itu dalilnya. Itu dalilnya perbesar. Sini ku baca ya, biar kau tahu dalilnya. Silakan. Iya, perbesar tadi itu datamu perbesar. Jangan biasa untuk jadi bos di komal orang lain gitu ya. Kamu yang bertanya, kamu bisa open cam, kamu pakai data. Kalau metode diskusi kamu seperti itu, seperti kamu jadi bos saya jadi kacungmu, sorry to say. Jangan ngerapotin orang kalau mau diskusi. maksudkan dito Bang Arol. Mau dialog itu, apalagi mau membantah sesuatu, butuh modal lah. Ya enggak kan dito. Dia bacakan setengah-setengah itu. Dia baca setengah-setengah itu. Nah, ini pentingnya modal, Bang. Ketika ada orang membaca setengah, Anda buka sendirilah di situ, kan begitu, gampang kok. Nah, tapi persoalannya apa yang abang permasalahkan di ayat itu? Nah, saya rasa Nabi kami menikahi perempuan, kan perempuan yang dia nikahi kan, betul nggak kan, Bang Arol? Betul. Nah, bagaimana Yesus tunangan dengan laki-laki? Enggak protes? Belum kesana, nanti ku jawab itu dulu jawab. Iya, oke lah, kita ikuti narasimu, paham pemikiranmu, oke, nggak masalah. Berarti setuju ya itu ya. Iya, lalu bagaimana dengan Yesus tunangan dengan laki-laki? Enggak mau saya, Bang Kang itu setuju dulu itu, nanti ku jawab. Kau minta setuju? Rom, kalau kamu mau menarasikan sesuatu, setelah kamu bertanya, sementara kamu memiliki jawaban lain, bukan diskusi ya, man. Dia kira
dia kira umur yang sekarang dengan umur yang dulu sama posisinya. Oh, Posisi beda, postur beda, tubuh. beda. Ini kan ngomongin ketetapan dan perintah, nggak ngomongin umur. Ya nggak masalah. Nggak masalah Bang Aro. Cuman sederhana yang saya inginkan sama Bang Aro. Yang dipertanyakan di situ apanya? Ketetapan dan perintah itu dapat dilanggar. Yang langgar Nggak ada siapa? pelanggaran di situ. Coba tunjukkan di mana pelanggarannya. Oke, di mana pelanggarannya? Kamu menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW melanggar perintah Allah. Yang mana? Tunjukkan. Di situ batasnya berapa? Tunjukkan dulu. Saya sudah menjelaskan bahwa surah An-Nisa saya sudah jawab. Asbabun nuzulnya sebelum Rasulullah itu mulai. Nggak apa-apa Kang Dito. menerima ayat itu. Kang Dito, Padalbo, biar dia yang menerangkan aja nggak apa-apa. Biar dia yang menerangkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ente bertanya sendiri, jawab sendiri silakan. Oh, boleh. Masuk akal juga. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Tangan, Pak. Nanti giliran kami bertanya setelah itu ya. Silakan Bang Aro. Mau. Ini dulu selesain dulu, baru nanya. Gantian lah. Tadi kan dijawab sama Kang Dito. Ente tidak butuh jawaban. Sekarang silakan ente bertanya sendiri, jawab sendiri. Silakan. Ya sudah, jawabannya ngaco. Baik. Nggak apa-apa, kami terima. Jawaban Kang Dito ngaco menurut ente. Ya sudah. Menurut ente bagaimana? Silakan. Ya, Sebelum kami nanti itu, masuk ke pertanyaan. Menurut saya itu dilanggar. Oh ya sudah, kalau seperti itu ya. Nah sekarang Pak Dalbo, silakan bertanya. Nggak bisa jawab kan? Iya. Tadi sudah dijawab sama Kang Dito. Kau sama aja. Oke, nah sekarang Bang Aro, Anda protes masalah dilanggar lah. Apakah mau melanggar? Intinya kan perempuan dengan laki. Nah sekarang kenapa Yesus ini sebagai laki-laki kok tunangan dengan laki-laki juga? Tunjukkan datanya. 2 Korintus 11 nomor 2 Bang. Itu kan setelah terangkat itu. Jangan bahas setelah terangkat lah. Kau baca aja dulu Bang, baru dijelaskan. Itu kan setelah terangkat. Udah aku jawab. Mau terangkat mau apanya? Nggak ada urusan aku di situ Bang. Dia mau terangkat, mau nungging, nggak ada urusannya. Di sini yang aku pertanyakan Bang, kenapa Yesus ini ditunankan dengan laki-laki? Enggak, Bang Dalbo, ini kenapa Bani typingmu sadis sekali? Iya, enggak perlu fokus di situ Bang. Nah inilah dalil kuat Bang. Ya, melakukan pernikahan sesama jenis di gereja. Dalil kuat ini loh. Jangan Anda mengatakan bahwa di gereja-gereja itu orang-orang yang tidak punya dalil melakukan pernikahan sesama jenis. Ini dalilnya loh. Dalil ini. Nah kenapa di Indonesia nggak berlaku. Kenapa di Indonesia mereka kucing malu-malu? Karena di Indonesia itu mayoritas Islam. Coba tempat mayoritas Oten melakukan, dilegalkan tidur sama babi, bahkan nikahnya sama babi. Betul kan? Betul. Coba terangkan kepada saya, kenapa Tuhanmu ini yang bernama Yesus, jenisnya laki-laki, kok tunangan dengan laki-laki? Silakan. Oke, di ayat itu kan tulisan orang yang tanpa dapat Roh Kudus. Ngaco. Membual ini, Oten 1 membual nih. Membual saja kau hidupmu. Di mana ada tulisan begitu? Apa sih? Di mana tertulis begitu? Iya, tertulisnya di mana? Coba, jangan membual dong. Kenapa? Bukan. Kenapa ini? Coba, gimana? Kandito benar kata Bang Suma ya, Mak Kandito. Benar kata Bang Suma. Oten bertanya Al-Quran, satu huruf nggak dibiarkan terlepas. Begitu ditanya Bible, otaknya lumpuh, akalnya mati, langsung lumpuh. Kenapa tiba-tiba lumpuh sayang? Silakan Anda karang-karangkan kepada saya jawabannya. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa Tuhanmu ini, padahal dia laki-laki, kok
tunangannya dengan laki-laki juga. Loh, Nggak ada bahasa tunangan di situ. coba dibacalah 2 Korintus 11 nomor 2. Nah, Oten ini berbicara dulu baru berpikir. Menjadikan mempelai di situ. Coba dibaca. Ada tunangan. Jadi Anda mau mengatakan dia sudah nikah, begitu? Nggak ada pernikahan. Lebih parah lagi. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Paulus ini cemburu karena Paulus ini juga mencintai laki-laki loh, sampai dia hamil. Karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Ini dia tunangan. Gimana sih? Makanya ke gereja itu jangan salto-salto. Bible dibaca. Coba kau baca sendiri dulu. Kalau dikatakan mempelai berarti kamu sudah akui Yesus sudah nikah. Ini baru tunangan. Kalau bahasa kami di sini, mapendredoi, uampanai. Coba Bang, baca dulu lah. Baca dulu lah, baru jelaskan kepada kami Bang. Jangan bertanya di Islam, wah luar biasa, kritik sekali. Begitu ditanya Bible, baru 1 ayat, otaknya lumpuh. Ya, silakan, Bang Arong. Makanya itu Bang Dalbo, disampaikan kepada teman-teman dari Kristen, jika ingin berdiskusi, tinggalkan sifat-sifat kebinatangannya, supaya kita diskusi itu tidak sama seperti diskusi kepada binatang gitu loh, biar nyambung. Jadi maksudnya kita ajak dulu dia menjadi manusia begitu? Iya, minimal jadi manusia. Iya, boleh lah. Silakan Bang Arong, jadi manusia dulu lah walaupun 1 menit. Nanti turun ke sini mau jadi tuyul silakan. Gampang kok kalau di sini Bang. Silakan Bang Arong. Jadi manusia dulu 5 menit. Baru Saya bela Bang Arom. Bang Arom saya pro ke Bang Arom, saya bela ya. Ternyata Bang Arom ilmiah mengenai soal lagi bete, perkawinan sesama jenis seperti halnya laki-laki dengan laki-laki. Itu ilmiahnya ada. Itu ternyata untuk memperlancar BAB. Itu luar biasa dokter itu ya. Begitu Bang Arom ya. Apa ini? Mau melancarkan BAB itu laki-laki sama kalau ada BAB yang mampet. Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti loh. Maksudnya apa sih? Siapa tahu ada yang mampet gitu kan. Ternyata itu memperlancar. Ya. Kalau misalkan tadi sebenarnya Dewa pengen jawab ya, kenapa Nabi Muhammad itu istrinya lebih daripada 4? Pengen jawab. Cuma untuk membahas Nabi Muhammad sama orang seperti Bang Arom ini nggak akan bisa Bang. Mau kami jelaskan bagaimanapun juga. Istri Nabi Muhammad itu memang banyak kami mengakui. Ada alasan-alasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yang pertama mengenai soal sosial. Yang kedua mengenai soal politik. Yang ketiga mengenai soal agama. Yang keempat untuk mempersatukan yang namanya semua kabilah-kabilah. Terus Nabi Muhammad itu menikah itu tidak pernah dengan yang namanya perawan kecuali dengan Bunda Siti Aisyah. Andaikan Nabi Muhammad itu adalah pemburu kembang, dia tidak akan pernah yang namanya menikahi orang yang sudah berumur, tidak akan pernah. Ya, Bang Arom ya, begitu ya. Karena Allah memberikan yang namanya kelebihan kepada Nabi Muhammad, memperbolehkan, mengizinkan Nabi Muhammad menikah lebih daripada 4. Itu untuk melindungi janda, melindungi anak yatim. Bahkan ada salah satu budak yang dibebaskan karena Nabi Muhammad menikah dengan budak itu. Sampai budak itu pun dibebaskan. Jadi Nabi Muhammad itu menikah itu punya tujuan. Bukan seperti kita yang mengandalkan syahwat. Nabi Muhammad bukan seperti itu. Naikin yang lain aja padahal Bu. Naikin yang lain. Bang Dewa, sebelum beliau turun saya juga mau bertanya. Kita mau pastikan dia mati betulan atau belum apa-apa. Saya mau pastikan dulu dia mati betulan atau gimana, malah kabur. Bang Dalbo,
izin abandaku, saya mau tanya, ini sebenarnya latar belakang Paulus ini laki-laki apa tidak? Gitu Bang Dalbo. Di Filipi 3:58, di situ disunat berumur 8 hari si Paulus tersebut. Tetapi seperti di Galatia tadi 4:19, di situ kok bersaling gitu loh. Ini sebenarnya Paulus ini laki apa perempuan Bang Dalbo? Itu Bang Dalbo. Tapi kalau berdasarkan data, sepertinya yang diserahkan kepada Yesus ini mantannya Paulus, karena beliau ini cemburu. Sebab aku cemburu, itu cemburu. Cemburu kepada siapa? Cemburu kepada laki-laki itu karena dipertunangkan dengan Yesus. Itu loh. Berarti perempuan ya Bang Dalbo ya? Dua natur. Dua natur, baik. Silakan guruku dilanjut lagi. Lari Aro. Jadi kalau mau saling, ya silakan Kandita. Ya, pertanyaan yang absurd sebenarnya. Orang yang tanpa ilmu kemudian bertanya tentang terjemahan, begitu dijelaskan dengan counter bahwa